tanpa cara yang hak, dengan cara yang batil, mengambil harta kita dengan cara yang batil 100.000. Maka kita punya hak untuk mengambil hartanya juga dengan paksa, mengambil juga 100.000. Kapan kita ambil 500.000? Maka sekarang kita yang zalim. Kita yang zalim. Maka wajaza'u sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan aslaha, memperbaiki, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jenjang lebih dari itu. Dia didolimi, dijahati, dia bisa memaafkan dan justru membalas dengan kebaikan. Dan Allah ikutkan setelahnya dengan innahu la yuhibbul zalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Karena demikian, ada orang-orang yang ketika didolimi itu membalas dengan kedoliman yang lebih dari hal tersebut. Makanya tentunya ancaman dari Allah SWT membalas kedoliman dengan kedoliman yang lebih dari hal tersebut. Ya, maka hati-hati dengan kehormatan seorang muslim. Seorang muslim yang mungkin dia dikenal sebagai orang yang mengambil uang tidak halal. Nah, tapi hati-hati jangan sampai mendolimi hal tersebut, memfitnahnya bukan sebenarnya yang sebenarnya. Jangan terlalu gampang percaya dengan berita-berita di media sosial. Ya, sekarang muncul dari kemarin kayaknya gambar-gambar, kata orangnya mamba hitam atau cobek hitam itu. Ini menghinakan kehormatan seorang muslim. Sekarang apakah benar hal tersebut milik dia? Ya, saya kasih contoh ini ya, karena lagi panas-panas di media sosial. Apakah yakin hal tersebut betul milik dia? Dan ternyata ya sudah muncul klarifikasi bahwa itu di luar negeri. Orang tinggal edit gambarnya seakan-akan di rumah salah seorang toko yang di Indonesia ini. Ternyata kejadiannya di luar negeri. Sehingga menghancurkan, menghinakan kehormatan seorang ya muslim dan muslimah. Maka hati-hati berlebihan dalam ya menjika. Maka seperti yang kita sampaikan kemarin, itu diam lebih selamat. Maka jangan mudah terpancing dengan yang demikian. Ketika Anda sudah juga ikut menyebarkan berita hoax, ya maka siap-siap dosa jariah yang akan kita pikul. Maka hati-hati jaga lisan kita, jaga jari-jari kita, ya jangan sampai melampaui batas, jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Makanya kita jelaskan kemarin ya dalam hadits At-Tirmidzi dari Uqbah bin Amir, ketika beliau tanya man najah, apa keselamatan tersebut, boleh katakan ya amsik alaika lisanak, tahan lisanmu. Ini yang pertama, tahan lisanmu kalau mau selamat. Jaga lisanmu, tahan. Kalau sekarang tahan ya jari-jarimu itu, jangan ketik sembarangan, jangan komen sembarangan. Yang kedua, oleh seakabah itu hendaklah rumahmu itu lapang bagi kalian. Sibuk dengan urusan kita masing-masing. Ya, sibuk dengan urusan kita masing-masing. Lagi fokus memperbaiki diri urusan kita semuanya. Dan yang ketiga kata Nabi, wa baki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Dosa kita sendiri terlalu banyak. Tugas kita bukan menghisap dosa orang lain. Tugas kita menghisap dosa diri kita sendiri. Ini. Jadi dosa kita itu tugas kita menghisapnya, bukan kita tidak dibebani menghisap dosanya orang lain. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu nasihati, silakan nasihati. Nah, jadi hati-hati dengan lisan kita. Amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Wala sakabaitu, hendaklah rumahmu itu lapang bagimu, sibuk dengan urusan kita. Wa baki ala khati'atik, dan tangisi dari dosa-dosamu. Kita punya banyak dosa, kita punya banyak kekurangan. Nah, cuma Allah menutupi dari dosa-dosa kita, dari kesalahan kita. Maka ya perbaiki, fokus pada diri kita sendiri, kemudian orang lain. Ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya zaman sekarang yang berfitnah di mana-mana, maka seorang itu hendaklah dia banyak merenung bagaimana efek dari sikap yang dia lakukan. Nah, apakah pada dirinya
ataupun pada keluarga ataupun pada masyarakatnya. Nah, terlebih dia ketika ada seorang yang dikenal, maka hati-hati dalam bersikap ataupun ya bertindak. Nah, maka sibuk memperbaiki diri itulah yang terbaik. Kita tidak ditanya di hari kiamat tentang perbuatannya sipulan-sipulanan, tapi kita akan ditanya tentang bagaimana ya diri kita ini masing-masing. Nah, jadi kita tidak dibebani untuk menghisap orang lain, tapi kita diperintah untuk menghisap ya diri kita sendiri, menghisap diri kita sendiri. Ya wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ya sibuk memperbaiki diri itu jalan keselamatan yang lebih selamat. Orang yang duduk lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Orang yang berbaring lebih baik dibandingkan orang yang duduk. Orang yang diam lebih baik dibandingkan orang yang berbicara di zaman-zaman fitnah. Ya nasallahu salamal afiyah. Baik, kita lanjutkan pelajaran. Qala al-muallif rahimahullah taala al-masalatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Ma yukrahu fi sholati, apa yang dimakruhkan ya dalam as-shalah. Apa yang dimakruhkan dalam as-shalah. Lihat taklidnya. Al-karahatu fi istilahil al-fuqaha, kata al-karahah makruh istilah para ahli fikih itu hiya an-nahyu anis syai'i, larangan dari sesuatu min ghairi ilzamin bil tarki, tanpa keharusan, tanpa paksaan untuk meninggalkannya. Jadi larangan dari sesuatu tapi tidak harus ditinggalkan, tidak dipaksa untuk meninggalkannya. Itu namanya makruh. Tayyib. Apa hukumnya? Wa hukum makruhi ayyusab annahu yusabu tarikuhu imtisalan. Diberikan pahala orang yang meninggalkannya karena imtisal, karena mempraktekkan dalil. Ini mendapatkan pahala. Jadi tinggalkan sesuatu karena imtisal, mempraktekkan dalil. Wala yu'aqabu fa'ilhu, dan tidak dihukum, tidak diberdosa orang yang mengerjakannya. Wa yajuzu fi'luhu indal hajati, dan boleh mengerjakan hal tersebut ketika ada kebutuhan, min ghairi ittirorin, tanpa terpaksa. Nah, ini sekaligus kaidahnya ya. Jadi itu namanya makruh. Di sini diikat dengan kata yusabu tariku imtisalan. Dia diberikan pahala ketika imtisal, mempraktikkan dalil, bukan sekedar meninggalkan. Nah, kita pernah sebutkannya masalah ini. Jadi ada orang misalnya, ya taruh misalnya perbuatan yang haram, mencuri. Ya, dia meninggalkan perbuatan mencuri. Kenapa dia tidak mencuri? Nah, ini perlu dirinci. Ketika dia meninggalkan mencuri, kenapa tidak mencuri? Ayo, banyak CCTV. Ayo. Kenapa tidak mencuri? Belum ada kesempatan. Kenapa tidak mencuri? Tidak ada yang bisa dicuri. Oh ya, tidak ada yang bisa dijarah, sudah habis misalnya kan. Ya, kenapa kamu tidak ikut menjarah? Nah, sudah habis, kehabisan. Oh ya. Jadi apa alasannya dia tidak melakukan perbuatan tersebut yang dilarang tersebut? Maka di sini, ya, orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang bukan karena imtithal, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tadi tidak mencuri gara-gara banyak CCTV, tidak ada kesempatan, sudah kehabisan, lagi kurang sehat, maka tidak mendapatkan pahala meninggalkan perbuatan tersebut. Kapan dapat pahala? Ketika dia imtithalan. Dia mengetahui bahwa mencuri tersebut itu dilarang dalam Islam, dilarang dalam Islam, maka dia meninggalkan mencuri karena dalil. Karena dalil yang menunjukkan tentang haram dilarangnya perbuatan tersebut. Ini namanya imtithalan. Nah, orang yang seperti inilah yang mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala. Jadi kenapa kamu tidak mencuri? Karena mencuri itu haram. Tidak boleh. Nah, dia tinggalkan mencuri. Maka inilah orang yang mendapatkan pahala. Orang yang mendapatkan pahala karena imtithalan.
Jadi meninggalkan sesuatu karena imtithal, karena menerapkan dalil. Ya, sama dengan makruh. Nah, kalau cuma bedanya kalau makruh, nah dia tidak sampai dipaksa untuk meninggalkan. Itu namanya makruh. Misalnya makruh memberi atau menerima dengan tangan kiri. Nah, sekarang apa hukumnya? Saya kasih misalnya sesuatu dengan tangan kiri, nah, kan makruh. Dia makruh. Nah, kalau saya tinggalkan memberi atau menerima dengan tangan kiri karena tahu dalilnya, karena itu bagian dari agama, saya tinggalkan karena hal tersebut imtithalan, maka saya mendapatkan pahala. Nah, tapi kalau meninggalkan memberi atau menerima dengan tangan kiri karena yang kebiasaan saja, tanpa karena praktek dari agama, maka dia tidak mendapatkan pahala, tapi tidak mendapatkan juga dosa, karena makruh. Karena makruh. Beda tadi dengan yang haram ya. Nah, tapi kalau makruh, nah, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Nah, tapi ketika ada hajat, ada kebutuhan, maka hukumnya bukan makruh, tapi turun menjadi boleh. Turun menjadi boleh. Nah, jadi ketika misalnya saya lagi makan, atau saya lagi sibuk dengan tangan kanan saya, susah diganggu, maka saya memberikan dengan tangan kiri. Maka hukumnya menjadi boleh, bukan lagi makruh, tapi boleh karena ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan. Itu namanya ya ada hajat. Hukumnya menjadi boleh. Nah, ini kita jelaskan saja. Jadi karena kita membahas makruh dalam sholat ini. Nah, jadi perkara makruh nantinya, andai kata ada kebutuhan, ada hajat, itu hukumnya bukan makruh lagi, tapi menjadi boleh. Ya, menjadi boleh. Baik. Sekarang ketika Anda ingin melamar, nah, maka lihat dulu hukumnya. Apakah wajah itu hal yang terlarang, ataukah sekedar dia haram didampak atau makruh saja? Maka di situ ya ada hukum di situ. Ya, tayyib. Bisa menjadi ketika harus melihat nantinya wajahnya, maka ya apakah dia termasuk ada hajat atau karena darurat? Meskipun nanti kesimpulannya sama-sama hukumnya menjadi boleh. Ketika Anda ingin melamarnya, menadornya, maka hukumnya menjadi boleh. Cuma beda apakah karena hajat atau karena terpaksa. Nah, itu beda kasusnya. Nah, beda kasusnya. Ya ala kulli hal, ya ketika dia tadi makruh, nah tadi dia sesuatu yang terlarang tapi tidak dipaksa untuk meninggalkan. Ya hukumnya apa? Hukumnya itu dia diberikan pahala orang yang meninggalkannya karena imtithalan. Karena imtithalan, karena mempraktikkan dalil, karena mempraktikkan agama, tapi tidak dihukumi berdosa pelakunya. Tidak berdosa pelakunya. Seperti tadi ya, saya kasih memberikan dengan tangan kiri itu hukumnya tidak ada dosanya. Ya. Tapi ketika ada perluan, ada hajat, maka hukumnya menjadi boleh. Maka seperti itu pula dari perkara-perkara yang kita sampaikan di masalah ya makruh ketika sholat. Ya makruh ketika sholat. Nah, qala al-muallif yukrahu fi sholati al-umur taliyatu. Dimakruhkan ketika sholat perkara-perkara berikut ini. Awalan yang pertama, al-iktisaru al-fatihati fi rak'ataini al-awwalaini. Itu mencukupkan dengan membaca al-fatihah saja pada 2 rakaat yang pertama. Kenapa ya? Limukhalafati dzalika, hal tersebut karena menyelisihi li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi fis shalah, dan petunjuk beliau ketika salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya memerintahkan untuk boleh senantiasa membaca surah setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Nah, meskipun dia ketika salat sunnah atau ketika salat wajib dan sunnah itu bukan rukun. Ya, beda dengan Al-Fatihah. Kalau Fatihah rukun salat. Telah kita lewati ya, rukun salat. Adapun membaca surah itu hukumnya sunnah. Tidak sampai wajib. Nah, tidak sampai wajib. Telah kita lewati ya pembahasannya.
Jadi membaca surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Nah, maka ketika ditinggalkan, maka ini menyelisih sunnah. Tentu hukumnya akan menjadi makruh, hal yang dibenci. Ya harusnya kan setelah baca Fatihah kita baca surah 2 rakaat awal. Ketika kita tinggalkan petunjuk Nabi, sunnah Nabi, maka ini tentu hal yang dibenci. Maka menjadi makruh hukumnya ketika kita mencukupkan hanya membaca surat Al-Fatihah saja 2 rakaat pertama. Nah, tapi tetap sah sholatnya, karena membaca surah itu bukan hal yang diwajibkan, bukan fardu dari sholat. Nah, jadi yang pertama makruh meninggalkan baca surah setelah Al-Fatihah 2 rakaat pertama. Nah, tapi ketika ada hajat misalnya, Anda lagi waktunya sempit, ataukah di tempat lainnya harus segera, maka ya menjadi boleh. Tadi ada hajat ya, ada hajat. Ya, misalnya Anda pergi umroh, ya, lagi di Raudhah, ya itu kan di situ tidak bisa lama-lama ya. Ya, kalau lama-lama diusir sama, ada waktunya di sana, tidak bisa lama-lama. Nah, jadi kalau kita sholatnya lama-lama nanti sampai tidak selesai sholat kita diusir sama petugas. Nah, ini kadang terjadi. Lagi sholat ya disuruh ditepuk badannya, suruh cepat berhenti. Nah, karena waktu terbatas, ribuan orang mau masuk ke Raudhah, sementara ya sempatnya tidak mencukupi semuanya, maka digilir. Berapa menit? Ya paling 20 menit tiap gelombang ganti lagi. Nah, demikian. Maka ketika misalnya waktunya sempit, dia buru-buru, maka dia mencukupkan dengan tanpa membaca surah setelah Al-Fatihah. Maka hukumnya menjadi boleh, bukan lagi makruh. Ini contoh penerapan ya. Jadi tadi kalau ketika ada hajat, nah hukumnya menjadi boleh, bukan lagi makruh. Nah, tapi kalau kondisi aman-aman saja, kondisi tenang-tenang, ya lalu Anda tinggalkan mencukupkan dengan Al-Fatihah saja, maka ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Yang kedua, tikraru Al-Fatihati. Ya, bisa dibaca tikrar, bisa takrar. Mengulang-ulang Al-Fatihah. Ya, mengulang-ulang Al-Fatihah. Limukhalafati dzalika aidan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu juga menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin tetapi ingkarraraha lihajatin. Jika dia ulang-ulang karena ada kebutuhan, ada keperluan. Contoh kayakuna fatahul khusyuk. Seperti dia tidak khusyuk. Wa hudurul qalbi inda qiraatiha. Dia luput hadirnya hati ketika membacanya. Jadi ada hajat. Tiba-tiba tadi dia sekedar lewat saja. Tidak sempat khusyuk, tidak hadir hatinya. Maka fa'arada tikraraha liyahdura qalbuhu. Dia ingin mengulangnya agar hadir hatinya. Maka fala ba'sa bidzalika, itu tidak ada masalah. Walakin bisyarti, tapi dengan syarat Allah yajurrahu dzalika ilal waswas. Jangan sampai menyeretnya kepada waswas. Ya, kepada waswas. Tadi saya sudah baca atau belum ya? Ya, apa ini tadi kayaknya ada lompat-lompat ini. Akhirnya terseret ke dalam waswas syaitan. Nah, jadi tadi asalnya dia sudah baca. Nah, cuma karena ingin tadi ternyata sekedar lewat saja, maka dia ulang kembali. Cuma ini masalah ada khilaf di antara para ulama ya, karena Al-Fatihah ini merupakan rukun. Nah, dia rukun dari rukun sholat. Maka andai kata dia sudah selesai satu kali, itu jangan diulang. Dia sudah baca Al-Fatihah sampai akhir, waladhdallin, itu hendaknya jangan diulangi karena dia merupakan rukun. Ya, kenapa kok diulangi? Nah, dia akan menambah rukun. Sujud rukun. Berarti kalau Anda ulangi sujud, berarti menambah rukun. Sama dengan mengulangi Al-Fatihah. Anda juga akan menambah rukun kalau begitu. Nah, sementara ketika sengaja menambah rukun, itu membatalkan sholat. Nah, begitu pula sengaja rukun ini ditinggalkan
sengaja tidak sengaja batal sholatnya ya, sengaja tidak sengaja. Adapun kalau wajib sengaja ditinggalkan, maka ya batal sholatnya. Nah, sekarang ketika dia ulang-ulang Al-Fatihah, kalau sudah baca satu kali, maka dikhawatirkan dia menambah rukun, Atau ya, berarti harus nanti ya sujud sahwi. Ketika misalnya dia baru sadar atau semisalnya. Nah, jadi ya mungkin ya sebagian ayat dia ulangi. Tapi kalau dari awal sampai akhir ini ya hendaklah ditinggalkan. Jangan sampai diulang. Karena itu seakan-akan menambah rukun nantinya. 6. Yang ketiga, yukrahu al-iltifatul yasiru fi sholati bila hajatin. Dimakruhkan itu menoleh yang ringan ketika sholat tanpa ada kebutuhan. Nah, jadi tadi sholat tiba-tiba ya balik matanya kepalanya seperti ini. Nah, ada orang balik kepalanya tanpa ada hajat. Nah, ini dimakruhkan, tidak sampai batal ya. Jadi ketika sholat yang kan menghadap kiblat. Yang batalkan itu ketika badannya ikut berbalik. Tapi kalau sekedar kepalanya, ya misalnya begini kan, itu dimakruhkan. Ya, tidak sampai batal ya, makruh. Nah, tapi kalau berpaling berapa derajat itu? Ya 180 ya. Nah, itu sudah batal seperti itu. Karena dia berpaling dari kiblat. Nah, ketika badannya ikut sudah berbalik juga. Nah, tanpa ada darurat. Nah, ini iltifat, menoleh yang ringan dalam sholat. Menoleh yang ringan, bukan menoleh yang besar ya. Jadi kalau balik sudah seperti ini ya, itu menoleh bukan ringan lagi itu. Ya. Kayak pernah kejadian itu ada orang ya jadi imam, saking groginya, jadi dibaca dia jadi imam, akhirnya kandas ketika baca surah pendek ya, saking groginya surah pendek ini. Ditegur, diluruskan dari belakang. Akhirnya lama-lama dia balik seperti ini. Jadi dia balik kepada makmumnya, saking groginya. Ini kejadian, bukan cerita. Betul terjadi. Ada. Jadi dia balik sampai balik karena saking groginya menjadi imam. Tayyib. Itu bukan lagi menoleh yang ringan, itu sudah menoleh yang berat. Jadi yang makruh adalah menoleh yang ringan. Menoleh yang ringan. Adapun jika misalnya menoleh yang berat, itu masuk darurat. Misalnya nanti ada kejadian darurat dia harus berbalik. Maka ketika dia kasusnya darurat, itu ad-darurat tubil mahdhurat. Ya, kaidahnya perkara-perkara yang sifatnya darurat itu membolehkan yang diharamkan. Ya, membolehkan diharamkan. Adapun perkara yang makruh itu al-makruh yubahu indal hajah, kaidahnya. Perkara yang makruh itu dibolehkan ketika ada hajat, ada kebutuhan. Nah, sekarang dia menoleh tanpa ada hajat, maka ini makruh. Liqouli sallallahu hina suila anil iltifati fis shalat. Berdasarkan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang menoleh dalam salat, maka kata beliau huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Dia merupakan curian yang syaitan curi dari seorang hamba, dari salat seorang hamba. Jadi curian dari syaitan. Wal ikhtilas as-sarigatu wan nahbu. Curian atau dan rampasan. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Amma idza kana iltifatu li hajatin fala ba'sa bihi. Adapun jika dia menoleh karena ada hajat, ada keperluan, maka tidak mengapa. Kaman seperti orang yang ihtaja ila, dia butuh ila ayat fulu an yasari fi sholati salatan. Dia melakukan at-tafal ke arah kirinya ketika sholat 3 kali. Ya, apa itu at-tafal? At-tafal itu ya kayak seperti itu ya. Jadi dia tidak juga mengeluarkan cairan, bukan meludah. Tapi ya sekedar ya seperti itu sedikit ke arah kiri. Nah, kapan itu? Idza asabahul waswas. Jika waswas menimpa dia lagi sholat, tiba-tiba syaitan bisik-bisikan, ganggu dia, ya, kacaukan hafalannya, kacaukan ininya. Maka dia boleh melakukan at-tafal ke arah kiri.
Jadi ya dia tutup sedikit begitu. Nah, ke arah kiri, bukan meludah ya. Nah, itu pun ke arah kiri kalau dia sendirian. Jangan ada orang. Ya, ada orang di samping kirinya, dia balik ke kiri ya. Tuh. Nah, ini cari ribut seperti ini. Nah, ini kalau ada orang ya. Nah, ada kalau ada orangnya, maka ya sekedar ya belok sedikit. Kalau dia merasa ada was-was. Ya, jangan ke seperti ini, tapi ya ke gini saya sedikit. Nah, jadi 3 kali. Maka itu hukumnya menjadi boleh. Maka fahadal tifatu lihajat. Ini menoleh karena ada kebutuhan. Amar bin Nabi sallallahu bahkan Nabi sallallahu memerintahkan hal tersebut. Nah, ini contoh betul. Begitu pula wakaman khafat ala sobihi adhiya, atau orang yang dia takut terhadap bayinya itu bisa hilang atau jatuh atau bahaya. Ya, dia lagi sholat, tiba-tiba anaknya sakit, menangis keras. Ya, jangan sampai ada yang gigit atau bagaimana, atau ada tadi semacam binatang maka dia menoleh sedikit, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi ya hukumnya boleh, bukan makruh ketika ada hajat. Maka fasorot menjadilah ya taltafitu fis sholati mulahadatun lahu. Maka ya menjadilah dia menoleh ketika sholat, yaitu sebagai bentuk ya mulahadatan lahu, sebagai bentuk dari perhatiannya. Maka ya hadza kulluhu fil iltifat yasir. Ini semua pada penolehan yang ringan. Amma idal tafatas syakhsu bikulliyatihi, adapun jika orang itu menoleh total jadi balik 180 derajat ya, au istadbaral qiblah, tadi ya ke kanan misalnya ke kiri, total kiri kanan, atau dia membelakangi kiblat, maka fainnahu tabutulu sholatu, maka salatnya batal. Idza kana dzalika bighairi udrin, jika itu tanpa udzur, min syiddati khaufin wa nahwi, tanpa udzur, misalnya bukan karena takut sekali atau semisalnya, ya ada rasa takut yang begitu besar atau semisalnya ya. Jadi adapun ketika ada khauf yang begitu besar, maka itu tidak membatalkan sholat. Seperti ketika sholat khauf, kondisi genting perang, maka itu kondisi dibolehkan ya, tidak harus menghadap kiblat karena darurat. Sama ketika kita di pesawat dari Saudi misalnya kan, ya itu harus membelakangi kiblat karena tidak ada musolanya. Beda dengan kalau pesawat Saudi Airlines, itu ada musolanya. Kalau yang lainnya tidak ada musolanya. Maka kalau kita berdiri sholat ya tentu akan sangat sulit dilakukan. Maka ya darurat. Maka begitu pula ketika harus berpaling menoleh karena darurat, maka itu tidak membatalkan sholat. Yang keempat, taghmidu al-ainain fi shalah, memejamkan kedua mata ketika sholat. Jadi sholat sambil merem, buta matanya, ditutup matanya. Lianna dzalika yusbihu fil majusi inda ibadatihim an-nirana. Karena itu menyerupai perbuatan orang Majusi ya ketika mereka beribadah kepada api. Wakila yusbihu fi ilal Yahudi aidha, dikatakan pula itu juga menyerupai ya perbuatannya orang-orang Yahudi. Wa qad nuhina an tashabbu bil kuffar, dan kita telah dilarang dari menyerupai orang-orang kafir. Nah, jadi ya memejamkan mata itu tidaklah disyariatkan, bahkan dia dimakruhkan. Ya, ada orang katanya supaya khusyuk maka ya ditutup matanya. Bahkan ada sebagian aliran itu di Jawa atau di mana itu, mereka sholat dengan ya mak bombo. Itu pernah lihat videonya. Jadi dalam satu masjid itu ya semuanya pakai kain, ditutup semua mukanya. Jadi sholat sambil tutup mukanya semuanya pakai kain. Ya, maka ini semua ya menyelisih sunnah Nabi SAW. Jadi tidak disunahkan menutup mata, bahkan disyariatkan membuka mata. Ya, Nabi ketika sholat itu pandangannya ke tempat sujud atau ke arah depan. Ya, ketika tasyahud disyariatkan melihat kepada telunjuk. Jadi tidak ada tutup mata.
Ya, Nabi ketika sholat itu ya pernah melangkah berapa langkah gara-gara ada yang mau lewat di depannya, dari binatang yang mau lewat di depannya. Sehingga kita apakah kambing atau apa itu, atau anjing hitam yang ingin lewat di depan beliau, akhirnya beliau maju sehingga tidak jadi lewat di depan beliau. Nah, ya, jadi ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak menutup mata, tidak menutup mata. Nah, begitu dengan ya asar para sahabat yang lainnya tidak ada yang menunjukkan mereka menutup mata ketika sholat, sesuai dengan membuka matanya, yang membuka matanya. Taib. Nah, sebagian orang juga itu ada mereka sholat sambil ya, mematikan lampu karena katanya lebih khusyuk kalau gelap. Maka ini semua menyelisihi ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang kelima, iftirashu ad-dira'aini, menghamparkan lengan fis sujud, ketika sujud. Ini ya, jadi sujud ini. Dhira itu dari sini sampai siku, ujung tangan sampai sikunya satu dhira. Jadi ketika sujud ya dia dihamparkan seperti ini. Jadi tidak diangkat, ya harusnya kan diangkat. Nah, dia letakkan terhampar di lantai. Nah, itu namanya iftirash dhira'aini. Liqauli sallallahu i'tadilu fis sujud. I'tidallah kalian ketika sujud, wala yabsutu ahadukum dhira'aihi. Jangan dihamparkan, jangan selalu dihamparkan dhira'nya, kedua dhira'nya, itu imbisato al-kalbi, seperti terhamparnya anjing. Jangan, ya, anjing kan kalau dulu biasanya seperti ini kan, nah, maka jangan seperti itu. Angkat ya sikunya, angkat sikunya ketika sujud. Ya, hadits riwayat Bukhari. Bayam bagi musolli, maka dalam orang salat itu ayyujafiya baina dir'ai, agar dia menjauhkan antara dua sikunya. Wa yarfa'uhuma anil ardi, diangkat dari tanah, dari lantai. Wala yatashabbahu bil hayawani, jangan dia menyerupai hewan-hewan. Jadi diangkat ketika sujud, ya diangkat sikunya. Bahkan di dalam hadis disebutkan ya Nabi itu sampai kelihatan sebagian riwayat itu beliau menjauhkannya antara siku dengan sisi badannya itu. Nah, ini kalau sholat sendiri. Nah, kalau sholat berjamaah jangan dikasih begini, ya ganggu orang. Nah, itu sunnah. Hukumnya sunnah ketika Anda sujud ya dilebarkan sikunya. Tapi mengganggu kaum muslimin itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, sekarang sunnah ketemu haram, ya kalian sunnah. Lebih dahulu kan ya jangan sampai menempuh yang haram. Sama dengan orang yang tawaf. Mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah. Sementara menyakiti kaum muslimin hukumnya apa? Haram. Maka jangan sampai mengejar yang sunnah tapi menyakiti kaum muslimin. Nah, ini keliru penerapannya. Nah, maka jangan menyakiti kaum muslimin. Baik. Jangan menempuh yang haram untuk melakukan yang sunnah. Baik. Yang ke-6, kasratul abasi fi shalah, banyak melakukan hal yang sia-sia ketika sholat. Lima fihi min syighalil qalbi al-munafil khusyu' al-matlub fi sholati. Itu dengan apa yang hatinya sibuk. Ya, hatinya sibuk sehingga menghilangkan kekhusyuan yang mana itu dituntut ketika sholat. Jadi terlalu sibuk, dia terlalu sibuk. Apakah dia berupa pikiran-pikiran ataukah perbuatan-perbuatan? Ya, ada orang sholat sedikit ya gatal hidungnya. Ya. Tidak lama, ya pipinya lagi. Tidak lama, ya sembarang. Pokoknya tidak sadar, terlalu banyak gerakan-gerakan yang sia-sia. Jadi kalau mungkin dia perhatikan dihitung itu, ya bisa jadi satu rakaat sampai dia ruku, bisa jadi ya 10 kali gatal sembarang yang digaruk-garuk. Nah, jadi banyak berbuat yang sia-sia. Ataukah ya pecinya kan diurus, banyak sekali gerakan-gerakan dia tidak sadari, ternyata itu merupakan gerakan di luar sholat. Nah, tanpa dia sadari. Makanya banyak berbuat sia-sia ketika sholat. Nah, maka hati-hati ya. Jadi ketika mau bergerak, pikir-pikir dulu. Ini saya tamaan ini gerakan-gerakan ini.
Jadi ya kalau tidak perlu digerakkan maka jangan lakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Nah, di luar gerakan sholat. Nah, yang ketujuh, terakhir mungkin kayaknya, waktu. Itu at-takhassur. Ya, kita bagi dua. Yang ketujuh, at-takhassur li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Itu seorang dilarang ketika sholat dia mukhtasiran. Ya, riwayat Bukhari. At-takhassur wal ikhtisar fi shalah. Itu wad'ur rajuli yadahu, seorang yang meletakkan tangannya alal khasri wal khasirati, di pinggang dan lambungnya, yaitu wahia wasatul insani, bagian tengah seorang, al mustadiqu, yang lancip, fawqal warikain, di atas warikain, di atas ya pangkal